Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan, NIM 050 050 152 1005. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai National Quality Framework atau NQF di Hungaria. Nah, selanjutnya NQF National Quality Framework. NQF atau National Quality Framework yaitu menyediakan pendekatan nasional untuk regulasi, penilaian, dan peningkatan kualitas untuk pendidikan. Nah, NQF ini memperkenalkan standar kualitas baru pada tahun 2012 untuk meningkatkan pendidikan dan perawatan. Di Hungaria, keputusan pemerintah diterbitkan dalam jurnal resmi Hungaria. Ini mencakup kualifikasi nasional yang dapat diperoleh di pendidikan umum dan pendidikan tinggi, dan kualifikasi kejuruan yang terdaftar dalam daftar kualifikasi nasional. Jadi untuk semua subsistem dimasukkan sesuai dengan deskriptor tingkat nasional atau yang umum, yang luas, yang maksudnya dan juga luas untuk memungkinkan subsistem untuk mengadopsi deskriptor yang lebih spesifik. Selanjutnya, tujuan kebijakan NQF atau pengembangan NQF ya di negara Hungaria. Nah, itu memiliki tujuan kebijakan. Yang pertama, mempromosikan harmonisasi subsistem yang berbeda. Nah, ini membantu sistem kualifikasi nasional menjadi lebih koheren dan mendukung koordinasi kebijakan nasional. Selanjutnya, meningkatkan transparansi. Nah, jadi peningkatan transparansi ini dapat meningkatkan juga transferabilitas dan komparabilitas kualifikasi nasional dengan menunjukkan hubungan antara kualifikasi ada banyak maksudnya menunjukkan hubungan antara kualifikasi. Nah, kualifikasi itu kan ada levelnya seperti 4, 5, dan 6. Nah, itu saling berhubungan. Selanjutnya, mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan memungkinkan hubungan yang lebih kuat antara pembelajaran orang dewasa dan pendidikan formal. Nah, ini untuk peningkatan kesadaran terkait dengan maksudnya jalur pembelajaran yang berbeda. Nah, dalam jangka panjang, misalkan pengakuan terhadap berbagai bentuk pembelajaran itu lebih luas, termasuk pembelajaran non-formal dan informal. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperkuat penggunaan hasil belajar dan penggunaan hasil belajar dalam penetapan standar. Nah, standar itu yang ditetapkan dalam penetapannya yaitu pada kurikulum dan penilaian untuk berkontribusi untuk membentuk pendekatan umum menjadi gambaran hasil belajar dalam subsistem yang berbeda. Nah, untuk deskriptor level dan hasil belajar di Hungaria terdapat beberapa tingkatan ya. Maksudnya tingkatan hasil belajar didefinisikan
dalam 4 kategori. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan atau kemampuan, sikap dan otonomi atau tanggung jawab. Nah, selanjutnya dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah langkah telah diambil untuk menuju hasil pembelajaran dan pendekatan yang berbasis kompetensi. Nah, ini ya kurikulum inti nasional berdasarkan kompetensi utama. Ini beberapa tahun terakhir di Hungaria pembelajaran dan pendekatan berbasis kompetensi. Nah, kurikulumnya mereka menggunakan berbasis kompetensi utama. Namun mulai pada tahun 2007, ya, di Hungaria itu kurikulum inti nasional berdasarkan kompetensi utama telah diterapkan dalam pendidikan berbasis sekolah dan penilaian kompetensi nasional telah dikenalkan dalam pendidikan publik. Nah, sejak tahun 2006, ujian akhir sekolah menengah itu telah direformasi. Nah, kemungkinan penilaian kompetensi yang diperoleh siswa itu akan lebih akurat. Makanya pada kurikulum inti baru dan kerangka kurikulum tahun 2012 NGF ini ya untuk mengatur ulang persyaratan konten pendidikan publik untuk mencapai hasil dan mencapai hasil pembelajaran yang terpadu. Nah, ini berikut jenjang deskriptor pada kerangka kualifikasi nasional di negara Hungaria. Nah, yang pertama ada kategori pengetahuan. Nah, di dalam kategori pengetahuan, yang pertama harus mengetahui konsep yang paling penting dan fakta dasar dari topik tertentu. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar. Bahasa ibu di sini adalah bahasa nasional di Hungaria, maksudnya bahasa Hungaria asli ya, maksudnya yang digunakan di Hungaria. Lalu berpikir logis dan literasi. Yang ketiga, mengetahui bahasa dan alat khusus yang diperlukan untuk latihan. Yang keempat, memahami dan mematuhi aturan dan prosedur. Nah, untuk keterampilannya, yaitu mereka harus memperoleh tingkat dasar kompetensi utama, yaitu komunikasi dalam bahasa nasional. Maksudnya, ibu ini adalah bahasa nasional ya tadi ya, berpikir matematis dan logis. Lalu yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Misalkan membutuhkan penerapan rutinitas dan algoritma yang tidak menuntut. Lalu kedua, untuk kompetensi ya, harus memiliki perspektif terhadap tugas, maksudnya dapat termotivasi untuk mengimplementasikannya dengan sukses. Lalu yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dan minat dalam belajar dan situasi kerja dasar. Lalu yang ketiga, sikap bekerja sama, berbagi ilmu dengan orang lain. Jadi harus mempunyai sikap bekerja sama. Lalu untuk capaiannya ya, dari tiga itu memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu melaksanakan tugas secara mandiri dalam situasi pekerjaan yang sederhana dan rutin. Yang kedua, membutuhkan bimbingan dan pengawasan terus-menerus dalam hal tugas-tugas baru atau kompleks. Yang ketiga, mampu mengevaluasi pekerjaan sendirinya dengan bimbingan eksternal. Jadi harus dapat mengevaluasi diri sendiri dengan bimbingan eksternal. Lalu ada jenjang kedua. Jenjang kedua ini pengetahuan yang pertama mengetahui fakta dasar, konsep, korelasi sederhana dari topik tertentu. Lalu dua, memiliki perintah umum bahasa-bahasa ibu, maksudnya harus memiliki suatu perintah-perintah umum di dalam bahasa ya, maksudnya memerintah gitu dengan bahasa nasional, matematis, logis, dan literasi sains. Lalu yang ketiga, memiliki pengetahuan teoritis dan praktis tingkat dasar menengah dan diperoleh untuk menjalankan profesi tertentu. Nah, selanjutnya keterampilan ya.
Yang pertama kaitannya dengan topik yang berbeda. Dengan berdasarkan kriteria juga kriteria tertentu. Mampu melakukan tugas multi komponen atau serangkaian tugas dalam kasus individu. Yang ketiga, mampu menggunakan bahan dan alat dasar. Lalu mampu menyusun pernyataan tertulis dan lisan dalam bidang tertentu. Memiliki kompetensi dasar dan maksudnya memiliki kompetensi dasar yang diperlukan dalam kerjasama. Nah, ini di dalam kompetensi jenjang 2 harus memiliki hak dan tanggung jawab. Jadi di jenjang 2 di Hungaria harus memiliki, ya maksudnya di dalam kompetensi, ranah kompetensi harus memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, di capaian pembelajaran pedoman yang pertama harus memiliki pedoman yang cukup ya untuk pengawasan yang ketat. Ya, ini sangat diperlukan. Lalu yang kedua, rasa tanggung jawab yang berkembang. Jadi harus memiliki rasa tanggung jawab dan mengendalikan diri dalam evaluasi pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya pada jenjang yang ketiga, ini harus memiliki konsep fakta, proses dasar untuk maksudnya fakta, konsep, dan proses dasar di bidang pekerjaan atau studi tertentu, maksudnya yang kita geluti. Selain itu, kita pengetahuan di jenjang 3 juga harus berkenalan dengan alat, prosedur, atau aturan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya memiliki inventarisasi elemen atau unit untuk pengetahuan yang lebih luas bidangnya di dalam bidang atau pekerjaan. Lalu yang selanjutnya mengetahui dan menerapkan aturan dan proses. Nah, untuk keterampilannya harus mampu membangun kriteria antara pengetahuan ya untuk skema pengetahuan, dan nanti untuk dikembangkan ke skema yang baru. Itu keterampilannya. Selanjutnya mampu lebih dari sekedar menyelesaikan tugas. Lalu dapat memecahkan masalah baru gitu, dengan cara kreatif. Nah, lalu ini menerapkan alat dan bahan yang sesuai. Jadi harus menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Mampu memahami korelasi dan maksudnya harus memahami hubungan, berpikir dalam sistematik. Untuk kompetensi, mampu menilai dan menerapkan secara kritis informasi dari berbagai sumber. Jadi kita harus mengkritisi ya informasi yang kita dapat dari berbagai sumber. Jangan asal kita misalkan informasi dari sini apakah benar atau tidak, namanya kita harus kritisi terlebih dahulu. Lalu untuk melakukan upaya bersama, yaitu bekerja kelompok, lalu menerima keadaan ya, ini ya. Lalu pengendalian maksudnya untuk capaian pembelajaran, yaitu yang pertama dapat pengendalian diri ya, lalu refleksi diri, lalu mengenai pembelajaran individu dan aktivitas kerja menjadi hal yang biasa. Jadi sudah terbiasa dengan pembelajaran individu dan aktivitas kerja sama. Selanjutnya untuk jenjang yang keempat, di pengetahuan mereka harus mengetahui fakta dan konsep dasar yang terkait dengan pekerjaan atau studi tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua, tahu bahasa terminologi dalam bidang tertentu dan juga bahasa asing. Nah, selanjutnya mengetahui korelasi konseptual dan struktur dalam bidang di bidang yang diminatinya. Lalu memahami hubungan fenomena multifaktor yang rumit. Lalu selanjutnya memiliki literasi yang diperlukan untuk menggunakan fakta, konsep, korelasi atau hubungan dan proses dari bidang tertentu. Nah, untuk keterampilannya mampu menerapkan pengetahuan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan atau studi dengan konteks yang tidak konvensional. Nah, selanjutnya mampu berpikir sistematis
dan menggunakan bentuk abstraksi tertentu. Selanjutnya dapat mengumpulkan informasi baru, namun prosesnya secara mandiri. Lalu setelah itu dapat merencanakan, menerapkan strategi pemecahan masalah sendiri. Lalu dapat mengidentifikasi situasi masalah, bagaimana di dalam pekerjaannya, secara maksudnya mengartikulasikannya di dalam proposal. Nah, selanjutnya untuk kompetensi ya, terbuka untuk melakukan tugas baru. Jadi harus selalu terbuka pada saat harus melakukan tugas baru. Lalu selanjutnya mempertimbangkan resiko, alternatif, dan konsekuensi yang dapat dikompromi. Nah, lalu dapat mengikuti ya norma etika hukum dalam situasi mengambil keputusan, memahami korelasi antara nilai, perilaku, dan gaya hidup. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran jenjang 4 ini, mereka itu harus dapat mengendalikan diri pada saat bekerja, belajar, dan pemecahan masalah. Lalu bertanggung jawab atas tindakan sendiri atau pekerjaan kelompok kecil atau komunitas. Nah, selanjutnya pada jenjang 5 ini pengetahuannya mereka harus memiliki ya pengetahuan umum, khususnya yang mendasar, teoritis dan praktis terkait dengan bidang atau studi pada pekerjaan yang dia geluti atau yang dia minati. Lalu harus memiliki pengetahuan teoritis dan praktis yang bersifat sistematis. Nah, lalu yang selanjutnya dapat menerapkan metode dan alat dengan memastikan latihan yang secara terus-menerus dari profesi yang diberikan pada tingkat tinggi. Nah, selanjutnya pengetahuan dapat mengetahui terminologi khusus dari bidang yang diberikan. Lalu selanjutnya untuk keterampilan mampu menyelesaikan tugas yang terkait dengan profesi tertentu seperti merancang, melaksanakannya, memilih metode dan alat yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk kompetensinya yang terbuka terhadap pencapaian dan inovasi baru dalam bidang pekerjaan atau studi tertentu. Lalu mengenal untuk memahami dan menggunakannya. Dapat mengenal, memahami, dan dapat menggunakannya. Nah, untuk capaian pembelajarannya dapat bekerja secara mandiri di bawah pemantauan diri sendiri secara terus-menerus. Lalu bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri serta atas pekerjaan atau pencapaian pekerjaannya sendiri atau secara pekerjaannya serta atas pekerjaannya sendiri. Lalu pencapaian atau kegagalan tim di bawah pengawasan. Selanjutnya untuk jenjang 6. Untuk jenjang 6 yang pertama mengetahui fakta yang fundamental, yang komprehensif, orientasi dan batasan bidang perjalanan atau studinya. Lalu selanjutnya mengetahui korelasi teori dan terminologi kunci dari bidang studi atau pekerjaan tertentu ya. Lalu keterampilan perolehan pengetahuan seperti pengembangan diri dan teknologi informasi dan komunikasi, mampu membuat keputusan yang dapat bertanggung jawab terkait ketenaga kerjaan dan kewirausahaan. Lalu di kompetensinya menerima dan membela peran sosial dan nilai-nilai profesinya. Lalu melakukan dan dengan sungguh-sungguh membela fungsi sosial pekerjaannya dan hubungannya dengan dunia.
Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajarannya di jenjang ke-6, mampu memikirkan secara mandiri pertanyaan yang mendasar dan komprehensif dari profesinya dan menguraikannya ya dengan menggunakan sumber-sumber yang diberikan. Oke, untuk jenjang yang ke-7, di ranah pengetahuan, mereka harus mengetahui ciri-ciri umum dan khusus. Nah, orientasi utama dan batasan yang tepat, misalkan dari dominan luas yang terkait dengan bidang pekerjaan atau studi tertentu. Nah, hubungannya dengan bidang yang berdekatan. Lalu memiliki pengetahuan yang mendalam ya tentang korelasi, teori, dan terminologi terkait bidang pekerjaan atau studi tertentu. Nah, untuk keterampilannya harus mampu melakukan analisis menyeluruh dari beragam dominan konseptual. Ya, yang ini merupakan pengetahuan tentang bidang pekerjaan atau studi tertentu. Nah, selanjutnya dirancang hubungan yang komprehensif dan spesifikasi untuk melakukan kegiatan evaluasi tertentu. Nah, selanjutnya mampu mengidentifikasi masalah profesional, lalu mengeksplorasi dan menguraikan latar belakang teoritis dan praktis untuk solusi ya, kita untuk mendapatkan solusi. Nah, untuk kompetensi tahu dan berasumsi secara tanggung jawab, identitas profesional kita, misalkan hubungan yang sangat spesifik dan komprehensif yang merupakan karakteristik profesinya dan fungsi individu dan solusinya. Nah, ini merupakan ya dasar sebagai pembuka komitmen vokasional. Nah, selanjutnya mampu memahami dan secara tulus menyampaikan rincian dan sintesis topik profesinya. Nah, untuk itu capaian pembelajarannya yang pertama memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengelaborasi isu-isu profesional yang komprehensif dan spesifik dalam membela dan membenarkan pandangan profesional. Selanjutnya bertanggung jawab dalam mengambil inisiatif untuk bekerja sama, lalu bermitra dengan pijakan yang setara, maksudnya bermitra dengan apa yang kita maksudnya studi bidang apa yang kita kuliti, maksudnya studi apa yang kita senangi gitu loh, harus sama-sama. Lalu jenjang yang ke-8, di dalam ranah pengetahuan harus mengetahui pada tingkat peneliti ciri-ciri umum dan khusus, dan juga orientasi utama dan batasan-batasan yang tepat, korelasi konsensual dan kontroversial dari bidangnya. Lalu selanjutnya memiliki kemampuan yang kreatif tentang unsur-unsur teoritis, korelasi, sistem konseptual, dan terminologi bidang tertentu. Lalu selanjutnya keterampilan, selanjutnya di jenjang keterampilan, yang pertama harus mampu menganalisis bidang tertentu secara kreatif, mampu menyusun hubungan spesifik dan komprehensif melalui penerapan pendekatan baru dan membuat evaluasi yang tepat. Nah, selanjutnya mampu menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut perolehan pengetahuan khusus dan metode pemecahan masalah di bidangnya. Nah, untuk kompetensinya dalam bidang minatnya berarti hubungan yang dihasilkan dari kekhususan, maksudnya yang melekat pada bidang tertentu. Nah, dia itu harus dapat berkontribusi pada penciptaan, maksudnya berkontribusi pada teori atau metode yang untuk maksudnya dapat berkontribusi untuk kemaslahatan manusia dengan mengembangkannya lebih lanjut, maksudnya dapat berkontribusi untuk
kemaslahatan atau kebutuhan manusia ya. Nah, selanjutnya memiliki minat dan kemampuan belajar yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah penelitian di lapangan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama memiliki otonomi kreatif ya dalam membangun bidang pengetahuan baru atau solusi praktis. Nah, selanjutnya mampu berpartisipasi sebagai pimpinan, misalkan pemimpin ya, dan memberikan bukti keterampilan tinggi. Jadi pada saat menjadi pimpinan dia juga harus memiliki atau memberikan bukti keterampilan tinggi untuk dapat bekerja sama dalam proses merancang masalah teoritis dan praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan tutur kata maupun di dalam teori yang masih salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.